Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada hadirin yang terhormat. Perkenalkan, kami dari SGD Alapan akan melakukan presentasi mengenai Dengue Shock Syndrome. Next slide. Berikut merupakan anggota-anggota dari kelompok SGD kami, Alapan. Terdapat 12 anggota seperti pada layar. Next slide. Baiklah, kami akan memulai presentasi dengan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Made Dwinanda Prabowo Mahardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Konsekuensi dari Indonesia merupakan negara tropis membuat negara ini kaya akan berbagai mikropatogen, sebagai contoh dengue virus atau DENVI. DENVI dilaporkan menyebabkan lebih dari 50-100 juta kasus infeksi global setiap tahunnya. Terlebih lagi, dilaporkan 7,6 juta kasus infeksi DENVI terjadi di Indonesia yang menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 381,15 juta US dollar. Infeksi dengue dapat menyebabkan dengue fever, yang jika dibiarkan lagi dapat berkembang menjadi dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever sendiri memiliki tingkat mortalitas yang tinggi. Nah, jika dibiarkan lagi, dengue hemorrhagic fever dapat berkembang menuju stadium akhirnya, yakni dengue shock syndrome atau DSS. DSS dicirikan dengan kehilangan dari plasma darah dan peningkatan permeabilitas dari pembuluh kapiler yang dapat berujung kepada shock hipovolemik dan pendarahan organ. Peningkatan dalam layanan primer menjadi kunci utamanya. Tenaga kesehatan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni dalam menangani DSS tersebut. Maka dari itu, kami sebagai tim penulis tertarik untuk menyusun kajian bertajuk Dengue Shock Syndrome. Next slide. Selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah beserta tujuan dan manfaat penulisan. Terdapat 5 poin rumusan masalah dan tujuan penulisan, yakni yang pertama mengenai gambaran umum dari DSS, yang kedua mengenai pemeriksaan klinis dari DSS, yang ketiga mengenai dampak dan upaya preventif dari DSS, yang keempat mengenai tata laksana dari DSS, dan yang kelima mengenai prognosis DSS sendiri. Kemudian manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua praktis. Manfaat teoritis penelitian yakni meningkatkan kemampuan analisis dan pengalaman penulis dalam menyusun kajian. Selain itu, studi ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis terkait dengan DSS itu sendiri. Terkait dengan manfaat praktis penelitiannya, yakni mengedukasi dan meluruskan berbagai isu menyimpang terkait dengan DSS itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nama saya Niko Marusana Triana Dewi Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 173. Dengue Shock Syndrome atau DSS adalah kondisi klinis yang memenuhi kriteria DBD dengan gejala dan tanda kegagalan sirkulasi atau shock. DSS merupakan lanjutan dari DBD dan merupakan stadium akhir perjalanan penyakit infeksi virus dengue dengan tingkat derajat paling parah dan berakibat fatal. DSS juga merupakan kegagalan peredaran sirkulasi darah pada pasien DBD akibat kehilangan plasma dalam darah akibat peningkatan permeabilitas kapiler darah. Shock terjadi apabila darah sudah semakin mengental yang terjadi karena plasma darah merembes keluar dari pembuluh darah. Perkenalkan, saya Putri Sagita Dia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Jadi saat ini DBD diakui sebagai virus yang paling serius yang disebarkan oleh nyamuk. Dan lebih dari 100 negara di dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis, akan terkena dampaknya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa 50 hingga 100 juta kasus demam berdarah terinfeksi setiap tahun. Dari kasus ini, 500.000 berkembang menjadi DSS atau Dengue Shock Syndrome atau DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever yang menyebabkan 22.000 kematian terutama pada anak-anak. Dan penyakit ini terus menyebar ke seluruh Asia Tenggara setelah pandemi Dengue Shock Syndrome atau Dengue Hemorrhagic Fever pertama yang tercatat di Filipina pada antara tahun 1953 dan 1954. Temperatur, curah hujan, migrasi dari pedesaan ke perkotaan, pertumbuhan penduduk, air yang telah ditampung, dan peningkatan sampah semuanya berperan dalam bagaimana penularan virus oleh Aedes aegypti ini terjadi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imadagus Diwasanta dengan 3 digit yang terakhir 039. Etiologinya, DBD ditularkan oleh virus dengue kelompok Arthropoda borne virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae dengan DENVI sebagai agen penyebab infeksi, yang pusat penularannya yaitu virus, nyamuk sebagai faktor perantara dan juga manusia. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan faktor perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus setelah menggigit manusia yang mengalami viremia. Virus dengue ada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam atau masa inkubasi intrinsiknya. Nah, apabila penderita DBD digigit oleh nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Kemudian akan terjadi perkembangbiakan, dan setelah kira-kira mencapai 1 minggu atau masa inkubasi ekstrinsiknya, maka nyamuk tersebut akan siap untuk menularkan virus dengue kepada orang lain.
Nah, setelah sembuh dari infeksi, maka tubuh seseorang akan mengalami kekebalan. Namun paparan berulang dari virus dengue yang berbeda dapat menyebabkan seseorang akan beresiko terhadap dengue shock syndrome. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah patogenesis dari DSS. Yang pertama, viremia atau virus yang berada di dalam darah akan berkembang dan ditangkap oleh makrofag, lalu diproses hingga menjadi antigen presenting cell. Lalu sel T helper akan mengumpulkan makrofag lain untuk memfagose lebih banyak virus dan mengaktifkan sel T sitotoksik untuk mengaktifasi sel B yang bertugas merilis antibodi. Lalu terlepasnya mediator-mediator akan menimbulkan berbagai gejala sistemik, dan juga manifestasinya dapat berupa perdarahan yang diakibatkan oleh agregasi trombosit yang mengakibatkan trombositopenia ringan. Akan saya lanjutkan, perkenalkan saya Laksmi Dewa Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 221. Faktor resiko dari DSS itu sendiri dapat berupa umur, jenis kelamin, status gizi, trombosit, hematokrit, riwayat infeksi dengue, dan jenis stereotip virus. Namun beberapa penelitian mengatakan bahwa hanya trombosit, hematokrit, riwayat infeksi dengue, dan jenis stereotip virus yang berkaitan atau secara signifikan menyebabkan DSS itu sendiri. Baik, perkenalkan saya Kartika Reratu dengan nomor induk mahasiswa 21025-11082. Jadi, dengue shock syndrome ini merupakan suatu keadaan serius yang terjadi sebagai komplikasi dari infeksi virus dengue. Sehingga, gejala yang dialami penderitanya hampir sama dengan gejala yang dialami oleh penderita DBD atau demam berdarah dengue. Adapun gejala dimulai dengan demam fase tinggi beberapa hari setelah terinfeksi, namun terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, sehingga kemungkinan penderita akan mengalami hipotermia dan merasa menggigil. Pada beberapa kasus, penderita DSS juga kemungkinan mengalami edema dikarenakan terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler. Bisa juga terjadi beberapa tanda-tanda seperti tanda-tanda hemoragik, yaitu pendarahan di hidung atau epistaxis, pendarahan di gusi, dan darah di urin. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM terakhir 206. Penderita dengue shock syndrome yang tidak tertangani dengan baik dapat mengalami komplikasi berupa asidosis metabolik dan pendarahan pada organ internal. Jika terjadi pendarahan pada organ intrakranial, penderita dapat mengalami kejang dan koma yang berujung pada kematian. Selain itu, pada suatu penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Sarjito pada tahun 2010 sampai 2015, ditemukan bahwa komplikasi pada pasien DSS juga dapat berupa sepsis, disseminated intravascular coagulation atau DIC, encephalopati, edema paru, dan yang paling sering adalah acute kidney syndrome atau AKI. Pasien dengan DSS yang juga mengalami AKI mengalami peningkatan morbiditas dan mortalitas, serta dijadikan indikator kematian pada pasien dengan DSS. Baik, perkenalkan nama saya Agung Harmokusuma dengan digit traktir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan diagnosis banding dari dengue shock syndrome. Untuk mengonfirmasi pasien dengan dengue shock syndrome itu diperlukan pemeriksaan laboratorium dengan salah satu cara berikut dengan menggunakan RT-PCR, serokonversi untuk mendeteksi antibodinya, identifikasi antigen virus dengan menggunakan NS1 antigen test. Dan dari pemeriksaan tersebut dapat beberapa kriteria diagnosis yaitu trombositopenia, peningkatan hematokrit 20% atau lebih, adanya tanda kegagalan sirkulasi, dan kalau berat itu tekanan darah dan duju nadinya itu tidak terdeteksi. Untuk diferensial diagnosisnya itu bisa dilihat pada tabel ya. Dengan dengue shock syndrome itu biasanya terdapat demam, mialgia, terkadang adanya hepatomegali dan terdapat shock. Kalau untuk chikungunya itu memiliki gejala khas seperti artalgia, biasanya mempengaruhi sendi kecil, jari tangan, pergelangan tangan, jari kaki, dan untuk Zika itu gejalanya tidak spesifik. Gejala yang paling umum itu adalah eksantema makulopapular. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Dewi Dika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Dampak dari pasien mengalami syok pada demam berdarah kemungkinan besar akan kehilangan volume plasma yang besar melalui kebocoran vaskuler. Pasien dengue shock syndrome harus dipantau secara ketat karena syok hipotensi dapat dengan cepat berubah menjadi gagal jantung dan henti jantung. Maka demikian, apabila pasien dengan DSS ini tidak ditangani secara dini dan adekuat, akan berakhir dengan suatu kematian. Pencegahan pada dengue dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier.
Untuk pencegahan primer itu sendiri bisa dilakukan dengan surveillance dan mengontrol distribusi dari nyamuk itu sendiri, seperti pada survei jentik dan mengontrol penyebaran dari nyamuk itu. Seperti di Indonesia dikenal dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk seperti melakukan fogging di daerah yang rawan nyamuk dan juga melakukan kegiatan 3M+, di mana 3M itu sendiri merupakan menguras, menutup, dan mengubur, dan untuk plus itu sendiri adalah mencegah gigitan dan perkembangbiakan dari nyamuk. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, di mana pada pencegahan sekunder kita melakukan penemuan, pertolongan, dan pelaporan penderita dengue dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan masyarakat. Misalnya, pasien dengue segera dibawa ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier seperti mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi, di mana misalnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahayanya dengue dan melakukan transfusi darah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Darius Sabderta dengan 3 jam terakhir 220. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata laksana pada kasus dengue shock syndrome atau DSS. Penyakit DSS itu sendiri harus ditangani secara intensif. Penanganan penderita DSS berupa terapi cairan 20 ml per kilogram berat badan dengan menggunakan cairan bolus dalam kurun waktu 10 hingga 15 menit. Berdasarkan darah sudah didapatkan, maka cara selanjutnya disesuaikan dengan penanganan DBD pada derajat 3. Apabila shock masih belum teratasi, maka dapat diberikan bersama dengan koloid dengan dosis 10 sampai dengan 30 ml per kilogram berat badan secepatnya dalam kurun waktu 1 jam serta mengkoreksi hasil laboratorium yang tidak normal. Setelah review hematokrit sebelum resusitasi, apabila diperlukan, maka transfusi darah segera dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu monitor ketat berupa pemasangan kateter urin, kateter pembuluh darah vena pusat, atau jalur arteri yang diikuti dengan pemberian obat inotropik yang digunakan untuk mendukung tekanan darah. Pada beberapa kasus, apabila jalur intravena tidak dapatkan, segera dapat mencoba cairan elektrolit oral bila pasien sadar atau melalui jalur intraoseus. Jalur intraoseus dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau setelah mengalami 2 kali kegagalan melalui jalur vena perifer ataupun setelah mengalami kegagalan pemberian cairan melalui oral. Pemberian cairan melalui jalur intraoseus harus dikerjakan secara cepat dalam kurun waktu 2-5 menit. Pada kasus dengue shock syndrome atau DSS yang mengalami pendarahan hebat, maka harus sesegera mungkin diatasi dan apabila sumber pendarahan dapat diidentifikasi, maka segera dihentikan. Tindakan transfusi darah harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda apabila hematokrit turun terlalu rendah. Pasien yang telah melewati fase kritis serta sudah pada fase penyembuhan diperlukan terapi cairan rumatan atau cairan oral yang dimonitor tiap 12 sampai dengan 24 jam. Pasien penderita demam darah dengue dapat dipulangkan apabila telah terjadi perbaikan klinis, antara lain bebas demam minimal dalam kurun waktu 24 jam tanpa menggunakan antibiotik, kemudian nafsu makan membaik, tidak adanya distres pernafasan, nadi teratur, diuresis baik, minimum 2 sampai dengan 3 hari setelah sembuh dari shock, tidak ada kegawatan nafas karena efusi pleura, tidak ditemukan asites dan angka trombosit lebih dari 50.000 per milimeter kubik. Sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Setiawan dengan 3 JDM terakhir 187. Jadi, prognosis dari dengue shock syndrome sendiri dapat dikatakan cukup buruk, tetapi tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti lama dan beratnya shock, waktu terjadinya, metode yang dilakukan, ada kuat tidaknya penanganan yang diberikan, serta ada tidaknya shock yang terjadi, terutama dalam 6 jam pertama ketika pemberian infus dimulai. Dan ada juga panas selama shock serta tanda-tanda gangguan cerebral. Tidak ada pengobatan antivirus khusus terkait dengue shock syndrome, melainkan hanya pengobatan standar dengan memberikan cairan infus. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan kembali, saya Made Dunanta Prabowo Mahardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 3 penutup penelitian kami. Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah yang dibentuk, terdapat 5 poin simpulan dari studi ini. Yang pertama terkait dengan gambaran umum DSS atau dengue shock syndrome. DSS merupakan kondisi klinis lanjutan dari infeksi dengue dengan gejala utama kegagalan sirkulasi dan shock yang disebabkan berbagai faktor. Yang kedua, mengenai pemeriksaan klinis DSS, diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Beberapa diagnosis banding dari DSS, yakni infeksi DNV biasa, serta infeksi virus chikungunya dan Zika. Lalu poin yang ketiga mengenai dampak dan upaya prevensi dari DSS. DSS dapat mengakibatkan kehilangan volume plasma yang signifikan yang dapat berlanjut menjadi gagal jantung. Selain itu, penjagaan dari DSS dapat dilakukan di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Poin keempat mengenai manajemen dari DSS. Tata laksana DSS ditekankan dari pengembalian keseimbangan cairan tubuh, menghentikan pendarahan organ, dan monitor regulasi darah dan elektrolit.
Lalu poin yang kelima mengenai prognosis DSS. Prognosis DSS cenderung buruk yang disebabkan berbagai faktor seperti durasi dan komplikasi shock, metode serta presisi dari manajemen pasien itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan saran. Diharapkan pembaca dapat menggunakan kajian kami untuk memahami konsep dari dengue shock syndrome. Kajian ini diharapkan dapat menambah sumber literatur DSS dalam institusi akademik. Next slide. Baiklah, sekian presentasi dari saya sekaligus sebagai penutup presentasi kami pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan penuturan kata dan kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sekian dan terima kasih.